Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Sore. Oke, seneng banget hari ini. Perkenalkan, nama gue Jojo. Gue base-nya di Jakarta, profesi sehari-hari kerja di salah satu bank di Jakarta. Dan seneng banget siang hari ini kita berkumpul berkesempatan untuk berdiskusi, sharing pengalaman terkait dengan program NZLTO. Nah, NZLTO ini merupakan salah satu program beasiswa yang diberikan kepada ASN untuk memperdalam atau belajar bahasa Inggris langsung di New Zealand, dan program ini di-create langsung oleh pemerintah dari New Zealand. Nah, senang banget sore hari ini sudah gabung di forum ini, di Zoom ini ada 3 orang. Yang pertama ada Kak Erni, boleh Kak Erni disapa dan sedikit berkenalan terlebih dahulu Kak Erni terkait dengan background-nya apa, pekerjaannya di mana, dan karena ini spesifik program untuk ASN, boleh cerita juga kalau nggak keberatan dari institusi mana. Boleh Kak Erni perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih Jojo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erni. Aku juga domisili di Jakarta. Pekerjaannya sekarang di Kementerian Koperasi dan UKM gitu. Mungkin itu dulu aja Oke, kali thank you ya. banget. Thank you. Ya, Thank thank you you. banget Kak Erni. Next, kedua, kita juga sudah join bareng kita siang hari ini ada Kak Iren. Boleh Kak Iren disapa terlebih dahulu dan sedikit perkenalan. Kak Iren dari mana, domisilinya di mana, dan background-nya dari institusi mana kalau nggak keberatan. Boleh, Ya, silakan Kak Iren. baik. Halo semua. Terima kasih Jojo. Saya Iren. Saya bekerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai ASN. Terima kasih. Oke, thank you Kak Iren. Jadi Iya, ternyata untuk NZ ini, teman-teman semua, tidak hanya untuk teman-teman yang ada di kementerian, yang ada di kantor pusat, bahkan yang bekerja di Pemda, seperti Kak Iren ini berarti ternyata punya kesempatan yang sama ya Kak, untuk bisa join iya, dan apply di program ini. iya betul. Oke, next yang ketiga sudah join dengan kita juga Kak Netiska. Boleh Kak Netiska sedikit perkenalan, nama, Ya, domisilinya ada di mana, dan sekarang background pekerjaannya, bekerjanya di mana. Silakan Kak Netiska. oke, halo semuanya. Aku Netiska Triwananda, ASN di Kementerian Dalam Negeri, domisilinya sebenarnya di Jakarta, tapi sekarang lagi lanjut kuliah di Korea. Terima kasih. Wah, thank you banget Kak Netiska. Jadi kalau tadi Kak Erni dan Kak Iren sekarang lanjut kerja, kalau Kak Netiska beda ya. Sekarang berarti pekerjaannya sekarang oke, libur dulu kerjanya, disuruh belajar dulu gitu ya Kak. Ya, Oke, thank you. Jadi kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian, kita siang hari ini ngobrol seputar program NZLTO. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang akan join program itu ke teman-teman ketiga kakak-kakak kita siang hari ini. Jadi banyak sekali DM, banyak sekali chat yang diterima. Nah, dengan adanya forum ini, dengan adanya diskusi ini, kita pengen semua pertanyaan itu kita kumpulkan, kita summary-kan, dan bisa kita share nantinya ke teman-teman yang akan join program NZL tuh. Jadi bisa bisa dibilang forum kita hari ini, diskusi siang hari ini akan kita share kakak rencananya ke calon-calon peserta NZL tuh untuk memudahkan mereka mendapatkan informasi baik sebelum, ketika, maupun nanti setelah menyelesaikan program itu. Oke, untuk memberikan pemahaman yang sama kakak-kakak, sebagai orang luar yang belum tahu NZLTO itu seperti apa, belum pernah dengar secara langsung NZLTO itu apa, boleh nggak di-sharing kakak-kakak, NZLTO itu sebenarnya program apa, penyelenggaranya siapa, dan kurang lebih durasinya berapa lama, dan tujuannya untuk apa sih? Boleh kakak-kakak ada yang bisa sedikit memberikan brief singkat terkait program NZLTO itu seperti apa? Silakan mungkin Kak Erni, Kak Iren, atau Kak Netiska. Iya, oke. Mungkin sedikit aku jelaskan dulu ya, nanti teman-teman mungkin bisa tambahin. Ya, jadi NZLTO itu English English Learning Program for official ya. Jadi memang
pemerintah New Zealand itu memberikan beasiswa kepada teman-teman ASN di Asia Tenggara untuk memperdalam bahasa Inggris kita semua gitu. Tujuannya tentunya untuk mempererat hubungan diplomatik nantinya kalau memang ASN kita ini udah lancar gitu. Jadi hubungan diplomatik antar kedua negara nanti diharapkan juga akan lebih lancar gitu ke depannya. Nah, programnya ini sedianya sebelum COVID itu 6 bulan nih Jo sebenarnya. Nah, tapi setelah COVID kebetulan kita tuh batch pertama yang berangkat setelah COVID. Nah, setelah COVID itu di redesign jadi cuma 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan itu kita diminta balik ke negara kita bikin suatu project. Nah, setelah itu kita kembali berkumpul di suatu tempat yang si penyelenggara ini atau pemerintah New Zealand ini tentukan. Nah, di batch kita kemarin kita kumpul lagi di Bangkok di bulan Januari kemarin untuk mempresentasikan proyek yang sudah kita laksanakan di negara kita masing-masing. Nah, selama di NZ sama di New Zealand, kita tuh bener-bener programnya itu kayak anak kuliah aja. Jadi datang ke kampus, kebetulan kita di Victoria University of Wellington. Jadi datang ke kampus, ada kelasnya, ada dosennya, ada silabusnya, ada PR-nya. Ya udah hari-hari kayak gitu, kayak orang kuliah gitu. Tapi kuliahnya karena kita waktu itu, jadi setiap batch itu ada tema-tema topik-topik tertentu yang diangkat. Nah, di batch kita itu topiknya good governance. Jadi hari-hari kita belajar tentang good governance, tapi sebetulnya tujuan dari itu adalah untuk memperdalam bahasa Inggris kita, gitu sih. Mungkin. Oke, nice. Kalau dari singkatannya dulu nih, Kak Erni, NZLTO, New Zealand English Language Training for Official. Berarti, karena ini for official, berarti spesifik hanya ASN ya, Kak Erni yang bisa apply untuk program ini? Mm-mm. Iya, khusus untuk ASN ya. Mungkin Kak Iren, Netis ada yang mau ditambah. Ini Gilang juga udah gabung. Iya, saya tambahkan sedikit. Betul, program NZLTO atau biasa kita bilang ELTO memang khusus untuk ASN saja. Dan ya tujuan jangka panjangnya seperti yang Erni bilang tadi, harapannya peserta yang mengikuti, peserta ASN yang mengikuti program ini nantinya di kemudian hari bisa menjadi orang-orang yang membantu dalam hubungan di antara Indonesia dan Selandia Baru dalam berbagai bidang. Gitu. Jadi ini hubungan baik yang dibangun selama bertahun-tahun dan setiap tahun diadakan lewat program ini. Ada juga program lain tentu saja yang dilakukan oleh kedua negara, tetapi salah satunya ini yang menyasar lewat bidang pendidikan, tetapi targetnya untuk ASN. Begitu. Oke, thank you banget Kak Iren buat tambahannya. Nah, teman-teman, kakak-kakak sekalian, kalau boleh tahu, untuk program NZLTO, ini informasinya dipublish kah atau memang spesifik program tertentu dari pemerintah New Zealand yang dimana mereka langsung kontak ke kementerian masing-masing? Karena kalau misalkan terkait short course atau mungkin beasiswa, kan kita tahu beberapa nama-nama yang umum yang semua orang bisa apply. Nah, kalau NZLTO ini kan jujur seperti saya juga baru dengar kalau ada namanya program NZLTO. Nah, kalau dari kakak sekalian, dari mana sih sebenarnya kakak-kakak ini bisa tahu ada program NZLTO dan bisa join di sana gitu? Boleh di-sharing ke teman-teman sekalian? Ya, mungkin Netis bisa kasih info dulu, Netis. Oke, makasih Kak. Jadi kalau saya sendiri dapat infonya pertama tuh kalau di Kementerian Dalam Negeri kan ada namanya Biro Pusat Fasker, Fasilitasi dan Kerjasama. Nah, semua itu informasi terkait beasiswa, short course dan semacamnya itu masuk ke biro itu dulu. Nah, dari biro itu nanti ngedistribusi ke seluruh komponen yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan waktu itu dapatnya dari biro pusat Fasker itu dapat menyurat ke biro saya, terus coba-coba apply jadinya tahu deh. Tapi setahu saya sih ada berbagai macam cara ya untuk mendapatkan informasi terkait Inzolto ini. Mungkin kalau dari sisi saya itu aja. Oh, oke. Thank you Kak Natiska. Berarti sebetulnya dari masing-masing institusi teman-teman itu mendapatkan informasi terkait program ini. Iya. Tapi teman-teman,
mungkin atau tidak informasi ini didapat di luar dari institusi. Contoh, saya ada di salah satu bekerja menjadi ASN di salah satu kabupaten di daerah tertentu. Mungkin dinas saya tidak terinfo terkait hal itu, tapi mungkin nggak sih saya bisa akses informasi itu di luar dari kantor? Ya, jadi gini Jo, ini pengalaman pribadi ya. Jadi sebetulnya NZLTO karena tadi yang aku mention ya, dia ada topik-topik tertentu nih. Jadi dari pemerintah New Zealand dia kasih misal topiknya tentang climate change. Nah, dia info nih, biasanya melalui Setnek, Sekretariat Negara. Nanti dari Sekretariat Negara, dia bikin nge-list down kementerian mana aja sih yang terlibat di climate change gitu di Indonesia ini. Nah, nanti si Setnek ini ngasih undangan ke kementerian-kementerian yang terkait dengan topik tersebut. Nah, khusus waktu itu kebetulan aku terima ini bukan langsung dari Setnek ke kementerian aku, tapi temanku yang di Kementerian Pertanian waktu itu dapat surat ini dari Setnek. Biasalah dia share-share di grup, jadi di undangan itu nggak ada tuh Kementerian Koperasi dan UKM sebetulnya. Nah, karena aku tertarik dan temanya juga umum, menurutku kan temanya good governance, jadi kan masih umum kan. Akhirnya aku kontaklah, kan ada PIC itu di suratnya. Aku kontaklah ke PIC yang ada di Setnek. Bisa nggak kalau di luar dari undangan itu ikut gitu. Ternyata boleh, silahkan aja. Akhirnya karena si Setnek itu dia spesifik, jadi kalau kita daftar, nanti ada kayak menu di formnya itu harus diklik asal instansi. Nah, karena Kemenkop tuh nggak ada di daftar itu, akhirnya ditambahkanlah sama si Setnek lain-lain. Jadi waktu itu aku ngeklik tuh lain-lain itu. Akhirnya bisa lolos ke tahap selanjutnya sampai akhirnya berangkat. Jadi dalam sejarah NZLTO, ini kayaknya pertama kali dari Kemenkop pergi ke maksudnya terima beasiswa ini, karena sebelumnya mungkin nggak pernah terlewat gitu, nggak terfikirkan nih sama si penyelenggara. Jadi ada sih kemungkinan itu. Wah, keren, keren Kak Erni. Jadi sebetulnya walaupun program ini didesain secara spesifik sesuai dengan tema dan kementerian yang diundang nanti juga sebetulnya sesuai dengan tema yang diangkat di tahun itu, tapi ternyata nggak menutup kemungkinan ya buat teman-teman di luar kementerian yang terlibat untuk bisa join di program ini ya, Kak Erni berarti ya. Ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah tahu nih Kak, sekalian, kita sudah tahu semua persyaratannya dan lain-lain, cara apply-nya seperti apa? Apakah benar-benar formal melalui institusi? Karena balik lagi, program ini kan ditujukan ke institusi. Jadi undangannya apakah formal lewat institusi atau lepas tanpa melibatkan institusi. Seperti kita apply beasiswa secara umum. Kalau beasiswa pada umumnya atau short course pada umumnya kan kita tidak melibatkan institusi. Kita bisa langsung ke organisasinya, ke penyelenggaranya. Nah, kalau untuk NZLTO ini secara formal tetap harus lewat institusi yang diundang atau memang kita bebas langsung bisa menghubungi ke penyelenggaranya. Kak Iren bisa share, Kak? Kalau pengalaman pengalaman kami harus lewat institusi, karena sekali lagi tujuannya jelas untuk ASN, suratnya tadi juga dari Kemensetnek ke kementerian yang bersangkutan dengan tema. Jadi ya format aplikasi yang kita isi, karena di dalam persyaratan tuh Ada salah satunya persetujuan ada form atasan. aplikasi. Iya, ada surat persetujuan atasan yang harus ditandatangani mengetahui atasan. Lalu ada hasil tes bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Kemudian ya itu form aplikasi dan paspor kalau saya tidak salah waktu itu ya, yang harus dilampirkan juga untuk seleksi berkas awal. Tapi saya tambahkan sedikit yang pertanyaan sebelumnya. Kalau di kasusnya saya sebagai local government, sebagai Pemda, itu surat seperti ini tidak sampai ke daerah. Jadi di saya yang kebetulan mengakses sendiri ke websitenya Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Oke. Karena saya waktu itu memang mau cari beasiswa yang short course bentuknya, yang bukan full time. Oke. Jadi bukan full term yang master degree atau doktoral.
Jadi di dalam website Kemensetnek ada menu kerjasama teknik luar negeri yang saya akses. Di dalam situlah ada informasi tentang beasiswa yang mereka upload semua surat-surat yang berhubungan dengan beasiswa yang ke luar negeri. Sayangnya sekarang ketika saya coba akses ke situ lagi, adanya cuma file surat yang lama saja, tidak diupdate lagi. Jadi belum tahu sekarang kalau misalnya ada lagi program Selto yang baru, orang bisa aksesnya kemana. Tapi biasanya di alumni itu di-share juga informasi. Seperti kita ini alumni di-share informasi tentang beasiswa di Selandia Baru. Harapannya kita bisa teruskan ke teman-teman kita di lingkungan kerja. Begitu. Oke, ya Kak, berarti senada dengan tadi yang Kak Erni sampaikan bahwa nggak harus kementerian yang sesuai topik dan yang diundang di program NZLTO ini aja kok yang bisa daftar, tapi yang di luar itu pun sebetulnya bisa juga apply, bisa juga mendaftar. Bahkan Bisa. untuk Kak Iren juga yang di pemerintah daerah pun bisa kok apply. Ya, tapi ya tadi asalkan kita memenuhi persyaratan dan Persyaratan. ya tadi rajin-rajin cek untuk informasinya ya Kak, ini lagi Iya. dibuka atau enggak, temanya tentang apa. Oke, terima kasih. Kak, nyambung yang tadi, pertanyaan yang berikutnya. Kakak tadi sempat mention kalau salah satu persyaratan programnya itu tetap ada tes TOEFL atau IELTS. Berarti itu mandatori ya Kak di program ini, walaupun judulnya adalah program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tapi tetap di awal seleksi kita tetap diminta untuk submit hasil tes IELTS ataupun TOEFL ya Kak berarti? Iya, betul. Jadi walaupun memang ini kursus atau pelatihan untuk ASN, pelatihan bahasa Inggris untuk ASN dengan tema spesifik, tapi karena di sana diajarkan semua materi yang berhubungan dengan tema tadi itu dalam bahasa Inggris karena negara berbahasa Inggris, jadi harapannya peserta yang ikut program ini punya dasar bahasa Inggris yang cukup. Tidak perlu sempurna, tidak perlu baik sekali, tapi adalah dasarnya begitu supaya ketika berada di ruang kuliah bisa nangkep apa yang dosen jelaskan. Karena yang diajarkan pun tidak level bahasa Inggris yang di bawah sekali, dari dasar begitu juga tidak. Tapi sudah di tengah-tengah lah. Jadi ada grammar yang diajarkan, tapi ada juga materi bacaan yang kita harus baca dan harapannya ngerti. Jadi kalau belum ada dasar memang sulit. Jadi itulah harapannya, dalam persyaratannya ada nilai TOEFL atau IELTS tertentu. Tapi waktu itu seingat saya nilainya antara 450 untuk TOEFL dan untuk IELTS 4,5. TOEFL-nya sendiri pakai TOEFL ITP yang institusional juga bisa kok. Oke, ya benar sih Kak, karena di sana balik lagi kita di sana kan belajar. Jadi pasti harus punya basic ya Kak, kalau enggak Ya. kita nggak akan bisa ngejar juga ketika nanti proses belajar mengajarnya di sana. Kak, satu lagi pertanyaan buat Kak Iren, nyambung proses seleksinya tadi. Proses seleksinya sendiri ada berapa tahap sih Kak? Dan apa aja? Maksudnya apakah ada tes tulisnya, kemudian apakah ada interviewnya, atau mungkin kayak beasiswa lain kita harus submit paper atau submit essays mungkin seperti itu? Boleh Kak, tahapan seleksinya apa aja kalau di NZLTO ini Kak? Ini nanti teman saya berdua juga bisa nambahin ya. Yang saya ingat seleksi awal itu seleksi berkas, ada form aplikasi yang mesti diisi, yang tadi ada izin atasan juga di situ. Kemudian ada soft copy paspor, terus hasil TOEFL atau IELTS-nya, dan kasusnya saya karena Pemda, saya harus juga masukkan surat pengantar dari instansi yang ditujukan kepada Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, karena saya lokal. Kalau kementerian tidak perlu surat itu. Nah, itu yang seleksi awal. Kalau sudah lulus, nanti beberapa minggu setelah itu mereka akan periksa berkas, dan kalau sudah lulus seleksi awal di email untuk ikut seleksi berikutnya, yaitu tahap wawancara. Wawancara itu nanti secara online, waktu itu saya via Skype dari tempat kursus bahasa Inggris yang ada di Surabaya waktu itu, dan yang interview orang bule, dan mereka tanya seputar pekerjaan saya dan harapan
yang nanti saya harapkan jika sudah selesai mengikuti program tersebut yang ada hubungannya dengan peningkatan kapasitas kerja saya di instansi. Begitu. Jadi di form aplikasi seleksi awal tadi yang seleksi pertama, poin itu juga sebenarnya sudah dituliskan di dalam form itu apa yang diharapkan dari program tersebut. Nanti di wawancara ditanya lagi, jadi mau dicari tahu konsistensi dari jawaban kita sebenarnya konsisten atau tidak gitu. Itu saja sih yang saya ingat. Setelah itu tahap berikutnya baru nanti akan ada kelas persiapan, tetapi kasusnya kami karena itu pas COVID, jadi itu di skip. Teman-teman lain boleh nambah, Erni atau Netis. Iya. Ya sama kok Kak, benar sama. Jadi nanti yang paling penting tuh menurut aku juga pas interview, karena yang interview tuh native. Jadi paling nggak kita tuh nyambung gitu apa yang ditanyain sama yang kita jawab gitu, karena itu mengukur kemampuan bahasa Inggris kita juga kan. Kira-kira nih nanti kalau diajarin di kelas nih bisa nangkep nggak ya kayak gitu. Jadi itu sih paling penting sih, karena kalau berkas kan kita masih bisa pakai Google Translate ya. Ada sih esai yang diminta, cuman nggak banyak, kayak cuma apa relevansi antara program ini dengan pekerjaan kamu, kalau kamu udah yang kayak gitu-gitu sih terkait dengan pekerjaan dan program kayak gitu, dan itu nggak terlalu panjang esainya. Nah itu kan kalau itu masih bisa diakalin ya istilahnya. Nah pas interview itu tuh yang sama native mungkin bisa dipersiapkan lebih matang sih. Ya. Oke, berarti bisa aku samarin. Seleksinya tetap ada seleksi dokumen. Setelah seleksi dokumen itu nanti akan ada seleksi interview. Dan kemudian sebetulnya ketika program reguler harusnya ada kelas preparation-nya dulu, tapi karena kemarin COVID jadi di skip. Dan pengumumannya dikirim via email ya Kak, berarti untuk masing-masing peserta yang lolos semuanya akan dapat email. Kurang lebih seperti itu ya prosesnya. Oke, aku Bentar Mas, boleh mau ke Kak nambahin. Netis kan? Iya. Boleh, silakan Kak. Seingat aku, setelah interview itu masih ada satu kali tes lagi. Itu tes TOEFL tapi online. IELTS. Iya IELTS tapi online. Nah terus udah itu jadi berkas interview terus IELTS online. Nah terus harusnya kan ada preparation itu. Kalau kata senior aku yang masih dapat sebelum corona, katanya sih yang preparation itu masih ada tes tertulis lagi. Cuman karena kita kan dapat corona tuh, jadi kita udah nggak tes yang terakhir itu. Terus yang terkait yang esai juga, kan tadi kan udah dimention sama Kak Erni terkait apa relevansi pekerjaan sama kurs ini kan. Nah, Kak, kalau aku sama kalau senior aku juga ngasih tahu waktu itu. Jadi kalau pas ngisi esai itu dari pihak New Zealandnya katanya konsennya tuh ke esai itu karena dia mau lihat kenapa sih course kenapa bahasa Inggris ini penting untuk di pekerjaan kamu. Jadi kita tuh penting untuk mention kalau di pekerjaan kita tuh seringkali menggunakan bahasa Inggris, makanya butuh course ini. Iya, betul. Aja. Oke. Blessing-nya corona ya kakak-kakak berarti sebenarnya. Iya. Jadi shortcut. Jadi ada shortcut satu step yang oke, kalian free lah karena karena udah lama corona kita kasih dispensasi lah. Oke, ke Kak Netiska lagi. Kak tadi nambahin lagi. Kalau dari angkatan kalian, tahu nggak sih Kak kemarin? Aku nggak tahu sih kalian tahu apa enggak berapa yang apply, tapi yang keterima dalam satu angkatan kalian dan akhirnya jadi berangkat ke New Zealand satu angkatan sama kalian tuh berapa banyak sih Kak? Dari Indonesia ya? Iya. Yang total berangkat 5 orang. Oke. Tapi kalau yang dari Kemendagri sendiri sebenarnya ada 10 orang yang daftar. Oke. Terus tersaring hingga yang terakhir itu tes terakhir cuma tinggal 2 orang. Sampai yang pas mau berangkat tinggal 1 orang.
Berarti di angkatan kalian 5 orang yang berangkat ke New Zealand. Ini angka rata-rata atau ya fluktuatif tergantung dari tema dan undangan dari yang punya program dari New Zealand ya? Kayaknya Itu sih rata-rata ya. rata-rata deh Soalnya di segitu. batch di bawah kita kemarin kan barengan nih ke Bangkok ya, karena digabung nih intake Betul. 55 sama intake 56 untuk presentasi akhir. Mereka juga 5 orang juga. Oke. Mm-mm. Balik ke Kak Nadis sekali lagi. Kak, tadi kan 10 orang yang dari Kementerian Dalam Negeri, terus diseleksi sampai sisa 2, dan akhirnya Kak Nadis sekali yang berangkat. Ada tips and trik khusus nggak sih Kak? Buat bisa pas di semua seleksi, baik dokumen maupun interview, ada tips and trik yang bisa di-sharing nggak Kak? Kalau saya pribadi ya, balik lagi yang kayak tadi yang saya mention, jadi kalau pas ngisi esainya kan yang tanya relevansi itu, pokoknya kalau ngarang nggak apa-apa deh, yang penting ngarang gimana caranya, eee eee, nampilin bahwa pekerjaan kita tuh memang bener butuh nih, belajar bahasa Inggris. Jadi contohnya saya waktu itu sebenarnya pekerjaan aku kan nggak ada pakai bahasa Inggris sama sekali, nggak pakai bahasa Inggris, nggak ada tuh bahasa Inggrisan di pekerjaan aku. Namanya juga Kementerian Dalam Negeri ya, terus, jadi aku mikir tuh dapet dapet tips juga dari senior, pokoknya ngarang aja, pokoknya bilang aja, misalnya pas ngurus SOP, pas ngurusin, Pemda atau orang yang WNA yang mau kan Kemendagri kan ngurusin juga WNA yang mau, dapat rekomendasi, research di Indonesia. Nah, bilang aja kamu di bidang itu. Jadi kalau untuk, bicara sama mereka butuh bahasa Inggris. Jadi aku tulis aja kayak gitu tuh, walaupun sebenarnya nggak gitu-gitu banget sih. Terus pas seperti yang Kak Erni bilang, jadi kan, pas wawancara kan sama native speaker-nya itu, ya pertanyaannya balik lagi ke esai yang tadi. Jadi bagaimana kita menguatkan apa yang kita tulis dan menyampaikannya kepada si native itu bahwa, "Iya nih, pekerjaan saya butuh bahasa Inggris dan maka dari itu saya daftar si course ini," gitu. Terus udah sih kalau dari saya itu doang. Sama banyak-banyak sholat tahajud Ya, kali. Kak, Ya, mungkin terakhir sebetulnya kalau itu nomor satu. Kak, terkait dengan jawab pertanyaan tadi dan esai tadi, sebetulnya bukan ngarang sih, Kak. Lebih ke menyampaikan potensi pekerjaan yang akan bersinggungan dengan bahasa Inggris kali ya, Kak. Kalau dibilang ngarang, aku rasa ya nggak ngarang-ngarang banget kan, Kak. Karena kan mungkin kita lihat, ternyata pekerjaan kita di depan, oh nanti ada potensi nih, pekerjaan kita bersinggungan dengan bahasa Inggris atau dengan stakeholder yang berbahasa Inggris, akhirnya kita sampaikanlah. Mungkin sekarang belum, tapi kan ada potensi ke depannya. Jadi Ke aku depannya yakin mungkin sih aku itu nggak pindah ke ngarang-ngarang sana, juga kan, Kak. Ya. Ya bener pindah ke kan? situ sih itu, ya bisa jadi sih. Oke, next Kak, itu kan preparation untuk sebelum join programnya. Nah, itu kan seleksi dan lain-lain. Kalau preparation selain untuk kepentingan seleksi Kak, misalkan kayak visa, terus persiapan lain-lain di luar proses seleksi, boleh nggak Kak diceritakan? Kita tuh ngurus visanya sendiri kah? Atau memang dari kampusnya itu menyediakan atau ikut membantu pengurusan visa studentnya? Atau ya udah ini mandiri aja, kita aja yang ngurusin semuanya sendiri? Mm-mm. Jadi aku bantu jawab ya, nanti mungkin bisa ditambahin. Kalau dari visa, sebetulnya di setiap negara itu pemerintah New Zealand tuh ada third party gitu loh yang membantu teman-teman yang lolos itu untuk kepengurusan dokumen dan lain-lain. Tapi unfortunately waktu kita itu CPIC-nya ini agak kurang responsif sebenarnya gitu, karena pengalaman dari teman-teman negara lain tuh mereka cuma tinggal kasih paspor aja, semuanya tuh udah diberesin gitu sama si agent ini.
Nah, kalau dari kami, kebetulan waktu itu kami hanya dipandu untuk diperlihatkan nih bentuk websitenya dan lain-lain, tapi kami harus apply sendiri. Bahkan kami harus membayar visa itu dulu, nanti setelah dibayarkan itu baru dilakukan reimbursement ke pihak agent tersebut. Gitu sih, tapi ya alhamdulillah nggak begitu sulit, cuman karena responnya agak lambat, kita jadi waktunya tuh terlalu mepet sebetulnya menurut aku personally ya, karena kita tuh dapat pengumuman tuh Oktober. Nah, itu tuh sampai di bulan waktu itu baru Januari ya kalau nggak salah kita apply atau akhir Ya. Desember gitu. Sedangkan libur panjang itu di NZ itu Natal itu libur panjang tuh sampai ke tahun baru gitu. Malah teman kita Gilang itu sampai 1 minggu sebelum keberangkatan kalau nggak salah visanya tuh belum keluar akhirnya gitu. Dan setelah ditanya-tanya ya ternyata ada dispute di apa namanya embassy sana gitu karena sebenarnya udah di-approve tapi lupa diinformasiin aja gitu. Nah, tapi kalau ini bisa dilakukan lebih awal sebetulnya kan nggak terlalu mepet jadinya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang dapat PIC seperti kami bisa terus di push aja nih PIC-nya kapan Bu, ayo ngurus visanya kapan, karena kita waktu itu tunggu-tungguan ya Kak, kita Ya. nunggu aja dihubungin nunggu gitu. Ya, Oke, betul berarti yang Erni bilang. semua proses pengurusan visa itu dilakukan sebelum keberangkatan ya. Iya, betul. Karena di beberapa tempat ada juga nih kakak di beberapa tempat yang pengurusan visanya dibantu sama kampusnya. Gampang, kalian dikasih surat sementara dulu, kesini dulu, nanti kita urusin visa studentnya sampai jadi pas di sini. Kalau untuk program NZL2 ini berarti pure semua dilakukan sebelum keberangkatan ya. Betul. Iya, Oke. dan Itu juga untuk visa. harus Gimana? dan juga harus ada tanda tangan kontrak yang kita lakukan setelah sudah keterima nih. Jadi nanti ada kontrak yang harus kita tanda tangan dan kepala kantor kita juga, atasan kita juga tanda tangan kontrak itu untuk apa namanya ya untuk melegalkan kita untuk berangkat ke sana dan juga nanti untuk menjamin membebaskan kita dari pekerjaan di tempat kerja selama mengikuti program. Itu penting supaya nantinya kita tidak terbebani juga dengan pekerjaan dan juga apa namanya pengurusan-pengurusan lainnya lebih mudah gitu. Dan Oke. setelah itu baru mengurus visa. Betul kata Erni Oke. sih, harus untuk Indonesia ya, untuk kasus Indonesia, harus lebih proaktif untuk menginformasikan ke agennya bahwa ini deadline-nya harus segera diurus. Jadi memang harus komunikasinya lebih intens, itu sarannya. Oke. Terus kalau Kak, itu tadi terkait dengan pengurusan visa. Pengurusan yang lain Kak, dalam artian kakak selama pendidikan desain itu bawa barang apa aja sih? Misalkan, oke, dari customer sana udah ngasih list, nggak boleh barang banyak-banyak, barang tipe A, B, C, D tidak boleh dibawa, atau sebetulnya ya bebas-bebas aja seperti kita lagi traveling aja ke sana, nggak ada pembatasan barang dan lain-lain. Kalau di New Zealand sendiri, baik pas berangkat maupun pas balik, itu ada pembatasan-pembatasan khusus nggak sih terkait barang yang allowed dan not allowed buat dibawa ke sana? Oke. Mungkin aku Ada dulu ya. Erni? Ya, jadi terkait dengan custom, ini memang banyak banget rumor nih, dan ini sebenarnya hal yang paling penting untuk diinformasikan nih ke teman-teman yang ingin berangkat. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi, sebetulnya tuh bawa apapun, asalkan produk itu tuh masih di seal gitu. Kalian beli di supermarket gitu, dan itu tuh dalam keadaan di seal, dalam keadaan masih tersegel. Itu silahkan aja, karena kan banyak tuh jangan bawa apa namanya, misalnya jangan bawa buah, jangan bawa sayuran, iya itu karena kan pasti nanti diambil ya sama custom sana. Iya, Tapi harus sepanjang karantina dan lain-lain soalnya, betul. betul, tapi sepanjang kalian bawa sambelnya itu sambel yang beli di supermarket masih di seal itu silahkan. Nah, kalau pengalaman aku, bawalah ini
bumbu-bumbu masakan cepat saji itu udah paling paling penting gitu, karena di Asian market pun di sana itu belum tentu tersedia, dan kalaupun tersedia biasanya harganya jauh lebih mahal gitu. Nah itu tuh paling penting, tapi intinya bawa apapun yang kalian mau bawa, jangan takut untuk custom dan lain-lain selama barang itu tuh masih tersegel. Nah yang kedua, kalau dari aku nggak usah bawa souvenir, karena pengalaman aku kan aku diinfo nih sama temenku yang batch sebelum-sebelumnya, nanti akan ada tuker-tukeran souvenir dan lain-lain. Nah kalau dari aku personally, aku menyarankan nggak usah bawa souvenir, karena tipe program yang sekarang nanti kalian akan dikumpulkan lagi nih di suatu tempat. Jadi daripada kalian selama 3 bulan mengorbankan bagasi kalian, karena 3 bulan itu kan lumayan panjang ya. Kalau cuma 30 kilo tuh sedikit banget gitu. Apalagi kalau masih ditambah souvenir gitu, itu di take out aja deh. Nanti pas kalian ketemu lagi di suatu negara tersebut, silahkanlah bawa sebanyak-banyaknya souvenir yang kalian mau bawa gitu. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa bawa bidet. Karena bidet portable yang plastik gitu, karena nggak ada di sana, beneran nggak ada. Jadi kan nggak enak ya kalau cuma pakai tisu. Nah itu tuh penting sih kalau dari bawaan. Oh iya, sama ini bawa bendera. Bendera tuh karena nanti ada kayak cultural night itu, kemarin kita ngiri ya, teman-teman kita pada bawa bendera dari negara masing-masing. Itu menurut aku juga perlu sih kalau Iya, benar. mungkin Netis, Kak Iren. Kalau dari saya, hal-hal lain yang kayak setrika, hair dryer gitu-gitu nggak usah bawa, karena di sana kita tinggal di apartemen yang semua peralatan rumah tangganya udah lengkap. Jadi tidak usah dipikirkan. Tapi bumbu-bumbu ya seperti yang Erni bilang, silakan, karena itu penting ya untuk makanan, untuk masakan gitu. Lalu kalau bisa, karena kalau masa programnya pas dapatnya di musim dingin, bawa lip gloss dengan hand cream itu, karena kulit sangat mudah pecah, kulit bibir ya, dengan kulit tangan tuh sangat mudah kering. Jadi itu membantu sekali kalau bisa bawa lip gloss sama hand cream, walaupun di sana juga ada, cuman harganya sekali lagi lebih mahal Biar dari hemat ya Indonesia. Kak, hemat Biar ya Kak. hemat, iya. Itu jauh lebih penting daripada souvenir. Lalu pengalaman saya juga waktu itu, karena belum tahu harus bawa souvenir atau enggak, akhirnya bawa waktu itu, dan saya bawa sesuatu yang terbuat dari kayu gitu. Dan itu harus dilaporkan ke custom. Di pesawat kan kita ngisi itu apa yang kita bawa yang ada ada bagian dari tumbuhan lah, ada bagian dari tanaman ya. Karena souvenir saya dari kayu ya saya laporkan. Kemudian saya juga waktu itu bawa sepatu boot yang dari kulit sapi, itu saya laporkan. Dan sampai di sana semuanya itu disemprot di bandara itu, mereka ambil semua yang kayu-kayu dan sepatu tadi, disemprot disinfektan di satu ruangan khusus. Karena standarnya mereka memang harus steril, tidak boleh ada bibit-bibit penyakit mungkin yang ada di tanaman atau di kayu gitu. Ya, itu sih yang seingat saya. Netis, Ya, pengalaman? tadi Kak Iren tadi sempat Ya. bahas masalah akomodasi kan. Nah, Oh ya, sebenarnya aku malah jadi penasaran banget. Akomodasi yang disediakan oleh eh, pemerintah sana, dalam artian yang penyelenggara, akomodasinya itu berbentuk apa sih Kak? Apakah hotel, homestay mungkin, atau apartemen, semuanya jadi satu rame-rame di sana? Terus kayak apakah yang Indonesia kumpul Indonesia, ataukah di mix dengan peserta dari negara lain? Boleh nggak Kak sedikit diceritakan akomodasi yang nanti teman-teman terima ketika ada di sana? kita tinggal di apartemen. Apartemennya waktu itu ada 3, dan setiap orang tinggal sekamar atau satu apartemen ya, dengan orang dari negara lain. Tujuannya supaya kita setiap hari berbahasa Inggris kan otomatis. Saya waktu itu tinggal dengan orang Vietnam, jadi supaya lebih lancar bahasa Inggris, kan nggak mungkin bahasa Indonesia dengan orang Vietnam. Jadi itu. Lalu apartemen yang sudah memadai ya, ya memang ada 1-2 kekurangan, tetapi harapannya di
intake selanjutnya, angkatan selanjutnya setelah kami sudah diperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan itu tidak terlalu bermasalah sekali sampai mengganggu perkuliahan, tidak. Itu aman-aman saja bisa dihandle gitu so far. Yang lain boleh tambahkan, Netis, mungkin pengalaman apartemen? Iya, apartemennya juga Kak, maksud aku itu masih di lingkungan kampus kah atau harus ya kita harus naik public transportation Naik dulu buat angkot. sampai di sana ya, naik angkot. Naik Apa? bus. Kita naik bus, nanti kan dikasih kartu untuk naik Snapchat. bus, snapper card namanya, warna merah itu, dan kita isi sendiri nanti setiap saldonya sudah mau habis, dan potongannya juga potongan mahasiswa kok, jadi murah. Nah, jadi setiap hari ke kampus naik bus, ya standby di station, di halte gitu, dan tapi dekat kok. Jadi pulang itu kita jalan kaki biasanya karena kampusnya agak naik, jadi pulangnya itu kan turun-turun tuh, jadi jalannya lebih enak. Dan ini kelebihannya Selandia Baru, karena udaranya segar, sangat bersih, dan sejuk. Jalan kaki itu nggak berasa capeknya, karena malah enak, justru malah sehat jalan kaki. Jadi pulang kampus itu hampir selalu jalan. Gitu. Ya, berarti dari sisi akomodasi sebetulnya aman ya Kak, karena masih nggak terlalu jauh juga dari lingkungan kampus. Jadi walking distance juga tadi katanya malah mendingan jalan kaki kalau pas pulang. Oh juga nggak akan keringetan juga, udaranya bersih Enggak, juga. Terus Oke. apartemennya juga full furnish. Intinya apartemennya tuh 2 bedroom. Jadi kita masing-masing teman-teman tuh punya privacy masing-masing. Jadi nggak sekamar. Jadi 2 bedroom, ada living roomnya, ada dapurnya, ada mesin cuci, semua kompor, microwave, setrikaan, semua udah lengkap. Udah tinggal masuk. Bahkan dari pemilik apartemen tuh kita setiap 2 hari sekali kan kita diganti handuk ya. 2 hari sekali tuh handuk bersih selalu diganti, dapat peralatan amenities gitu kayak lotion dan lain-lain tuh udah lengkap, tisu, alat cuci cuci piring, tempat cuci piringnya juga udah elektrik ya, jadi kita nggak perlu cuci piring pakai tangan, sebetulnya udah tinggal pencet-pencet aja. Jadi kita di sana tuh udah tinggal belajar aja, udah nggak usah mikirin pekerjaan rumah karena semua udah dibantu pakai mesin. Iya. Oke, satu lagi mungkin Kak Eri, karena tadi katanya udah full furnish dan lengkap banget. Boleh diinfo nggak sih? Di sana kita masih perlu jemur pakaian nggak sih Kak? Nah, ini yang pengalaman. Jadi, alhamdulillah di sana kita dapat mesin cucinya tuh yang langsung kering. Sekering-keringnya. Jadi kita tinggal sekali pencet, tunggu, nanti keluar-keluar tuh baju kita udah kering, udah tinggal disetrika. Jadi nggak perlu tuh namanya jemuran-jemuran tuh nggak perlu. Malah Wellington itu kan kota terangin ya, apa sih? Kota paling berangin gitu lah. Kita Berangin, ya. Iya, kalau jemur tuh nanti terbang ya, khawatir ya nanti sampai Auckland nanti. Bener Kak, itu informasi yang kayaknya nggak penting, tapi menurut aku itu paling penting loh sebenarnya. Iya, betul. Penting. Nah, ini sebenarnya ada satu apartemen yang nggak dapat mesin cuci. Jadi ada teman kami tinggalnya di Mercure. Nah, Mercure itu mesin cucinya tuh mesin cuci bareng-bareng gitu loh. Jadi ada di lantai bawah, ada banyak mesin cuci. Nah, itu harus bayar pakai koin. Tapi nanti koinnya tuh dikasih sama penyelenggara gitu. Nah, triknya adalah koinnya tetap diambil, uangnya tetap diambil, nyucinya di apartemen kita. Jadi yang tinggal di Mercure tuh untung. Wah, nakal-nakal mahasiswa yang masih ada nih Kak Erni kayaknya. Iya, iya. Nah Kak, berarti kan dapat banyak tuh Kak. Nah aku penasaran sekarang sebetulnya awardee buat program ini itu dapat apa aja sih Kak? Dapat uang saku berapa sih Kak? Maksud aku apakah bulanan ataukah full di awal ataukah sistemnya pakai reimburse dan besarannya berapa sih yang didapatkan, living cost-nya mungkin ya kita sebutnya selama mengikuti program ini. Netis masih inget nggak Netis? Nah, itu Kak, Mas saya lupa nih. Soalnya udah ada Stephen yang dari situ juga, jadi udah lupa. Ada yang inget nggak? Stephen. Pokoknya Korea aku sih lebih gede per ya? 2 minggu kan ya? Per 2 minggu. Ya, per 2 minggu. Cuman besarannya tuh lupa. Iya, jadi besarannya kebetulan saya catat ini. Tadi sempat Wah, catat. luar biasa. Jadi pas nyampe dulu Kak Iren, pas sampai kan kita dikasih kayak uang pindahan ya Kak ya? Iya, benar-benar. Jadi pas nyampe namanya cash on arrival gitu, kita dapat sekitar $300 New Zealand.
Kemudian ada $30 juga yang untuk travel ke dan dari New Zealand. Itu $30 sendiri ada. Tapi yang on arrival juga pas mendarat dapat itu. Kemudian setiap 2 minggu, setelah tinggal dua minggu sampai selesai, dapat $217 setiap 2 minggu gitu. Jadi Setiap ya 217 ya ke Iya. waktu ya. Iya, tapi dibayarnya, jadi gini, karena di awal kita udah dapat 300 ya. Nah, 300 ini dipakai dulu untuk 2 minggu pertama gitu ya, Kak. Nanti Iya, di betul. 217-nya tuh dibayar di akhir 2 minggu itu, tapi dibayarnya langsung untuk 2 minggu berikutnya gitu nggak Minggu sih? berikutnya. Berikutnya. Jadi Iya, udah, iya. jadi di tengah, ibaratnya kita selama sebulan, let's say dapat 400, ya kan? Nah, Mm-mm. 400 itu dibayar di tengah-tengah bulan. Jadi 2 minggu pertama kita disuruh pakai uang kita sendiri, nanti dapat di tengah bulan itu full untuk bulan yang di depan yang udah kita lewatin sama 2 minggu di depan yang udah kita lewatin sama 2 minggu yang akan kita laluin. Jadi di tengah bulan dapat Iya, 400 sekian lah. Dan 400 sekian itu ya. dan itu jauh dari kata cukup sebetulnya untuk hidup di NZ. Makanya mereka menyarankan Iya. kita untuk memasak. Jadi di program ini kita ada hari-hari yang kegiatan itu sampai sore. Makanya kita harus bawa makan siang kita sendiri. Gitu. Nah, untuk makan siang ini kalau kita mau jajan itu nggak akan cukup si 400 itu dalam sebulan. Makanya tadi kita harus bawa bumbu-bumbu apalah yang penting untuk bisa masak cepat di sana gitu sih tipsnya, karena semua tuh serba mahal ya. Toge aja sekantong kecil 50.000 ya, Kak. Iya. Jadi ya tips-tipsnya 50.000 harus udah masak. dapat ayam dan lain-lain ya kalau di sini ya. Sama itu juga kayak Erni, palingan pengalaman jangan kayak aku, jadi nggak usah bawa rice cooker. Jadi Iya, kan, jadi kan kita kan mikirnya kan di sana nggak ada yang nasi kan, maksudnya bukan nggak ada nasi, jarang orang orang bule makan nasi. nasi. Terus aku mikir nih, bawa rice cooker kecil gitu, nggak usah karena penyelenggara bakal nyediain di tiap-tiap apartemen masing-masing Apartemen. satu rice cooker. Iya, tiap kamar udah ada Mm-mm, rice mm-mm. cookernya. Terus lagi di sana itu nanti sebenarnya kita harusnya dibukakan bank account. Jadi si stipend yang 400 sekian, 217 setiap minggu, terus jadinya 400 sekian setiap 2 minggu, harusnya itu dimasukin di bank, terus kita ambil pakai ATM. Tapi waktu kami intake 55, ada masalah sistem lah akhirnya sampai kami selesai kuliah selama 4 bulan itu kurang lebih, kami cuma dapat dedikasi cash terus setiap 2 minggu, which is itu lebih enak sebenarnya, karena kalau dimasukin ke bank kan ada potongan administrasi bank lagi, jadi berkurang lagi nih ceritanya duitnya. Tapi intake setelah kami semuanya udah masuk di bank account. Gitu. Oke, jadi tapi sebenarnya dengan nominal yang diterima tadi buat hidup sebenarnya nggak apa-apa lah ya, cukup lah ya, asal nggak jajan setiap hari gitu kan. Betul, Iya, Harus ada ya, maksudnya, bener. betul, betul, betul. betul. Kalau emang nurutin makan terus di luar ya pasti nggak cukup. Nggak Tapi bisa. kalau masak cukup gitu ya. Cukup, Ya, masih dan bisa nabung kok. memang Oke. behaviornya orang Wah, sana dan behaviornya orang sana memang memasak. Mereka restoran itu justru libur di Sabtu Minggu, tutup Ya, betul. gitu. Mm-mm. beda ya di saat di kita Sabtu Minggu restoran itu kalau perlu 24 jam di sana malah tutup ya. Iya, Karena mall, mayoritas weekend itu family time, jadi mereka masak Ya, sendiri, nggak makan di luar gitu ya. mm-mm. ya betul. Mall juga tutup Oke, jam oke, oke. 5 sore kalau nggak salah ya. Di Iya, sana. Oh, antara jam 5 jam 6 Udah tutup, udah gelap itu. udah gelap. Sunyi. Mm-mm. Mm-mm. terus ini kakak penasaran banget dengan program atau misalkan silabus yang disajikan oleh penyelenggara di sana. Apakah itu full in class learning atau memang ada yang kegiatan belajarnya itu
di luar kelas atau mungkin ada company visit atau lain-lainnya, kurang lebih seperti apa Kak selama program yang dijalankan di sana? Mm-mm. Iya, jadi sebetulnya kita programnya itu di kelas. Hampir full dalam seminggu itu kita di kelas. Nah, tapi nggak selalu kita tuh belajar kayak apa ya, kayak kuliah gitu. Jadi nanti ada sesi nyanyi kayak gitu. Jadi kita ngebedah lagu misalnya. Terus ada sesi juga kita kunjungan lapangan. Misalnya kayak kita good governance, kita tuh datang ke parlemen, terus ngelihat gimana sih parlemen itu debat antara partai oposisi dan pemerintah yang kayak gitu-gitu. Terus jadi ada aktivitas-aktivitas tertentu yang nanti kita ada field trip juga, ada field trip ke suatu kota bareng-bareng naik bus, ngelihat warga lokal kayak gitu. Tapi memang hampir setiap hari kita tuh ada di kelasnya gitu. Nah, ini juga yang jadi kemarin banyak masukan dari kami ke penyelenggara karena kan mereka tuh dikit-dikit bikin form ini ya evaluasi, dikit-dikit ada program apa bikin form evaluasi. Nah, itu yang kita sampaikan ke mereka bahwa kalau bisa kuranginlah aktivitas di kelas gitu. Lebih banyak kita misal dikasih tugas suruh interview orang lokal misalnya terus nanti kita presentasi hasil interviewnya misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin jauh lebih menyenangkan ya dan kita juga jadi banyak waktu luang untuk lebih mengeksplor New Zealand itu sendiri gitu sih. Mm-mm. Dan juga karena sebelum kami programnya itu 6 bulan, terus pas kami dia jadi kurang lebih 4 bulan saja, akhirnya materi yang menurut saya ya ini personal, materi yang mungkin memang sudah diformat untuk 6 bulan, dia harus diberikan di yang masa yang lebih singkat ini. Akhirnya dia padat sekali materinya yang kita terima dan uh, di weekend pun selalu ada tugas, tidak pernah tidak ada tugas di weekend. Jadi tipsnya sebenarnya supaya eh, tidak stres ya, karena nanti di minggu-minggu tertentu akan berasa tuh ada grafiknya agak-agak menurun dari excitement karena sudah tiba di Selandia Baru, terus karena tugas-tugas akhirnya nanti bisa stres. Eh, Tipsnya itu kalau bisa diselesaikan hari Jumat udah selesai supaya Sabtu Minggu bisa sedikit relax gitu. Karena kalau tidak nanti ke bawah-bawah dan tidak punya cukup waktu istirahat, akhirnya tahu-tahu udah Senin lagi, masuk lagi udah dengan pressure lagi. Dan selain yang Erni bilang tadi kunjungan field trip, juga nanti akan ada kunjungan selain ke parlemen juga akan ada kunjungan ke kantor pemerintah lain yang sekiranya ada hubungannya dengan instansi kita di negara asal. Jadi dibantu sama panitia penyelenggara sama pihak universitas untuk kira-kira ini bisa dibawa kemana ya supaya bisa belajar di kantor itu sistemnya seperti apa, pekerjaannya, orang-orangnya, cara kerjanya, cara mengambil keputusan, atau program-program kerja mereka seperti apa. Dan saya waktu itu dapat di 2 kantor sih, kantor konsuler dengan satu lagi kementerian apa ya nih yang bareng kita itu berdua, Kementerian Bisnis kayak bisnis ya, ya, kayak Kementerian ya bisnis. iya itu. Paling tidak satu orang nanti bisa mengunjungi 2 kantor kurang lebih. Sama ini juga Kak, conversation partner. Iya Iya. betul. Nanti cerita coba. Ya, jadi selain kegiatan-kegiatan yang udah di-mention tadi, jadi kita juga dikasih conversation partner. Jadi masing-masing satu orang satu ya? Apa ada yang 2? Satu. Kayaknya ada yang 2 ya? Ada yang Dua, sharing, ada dua. yang Oh, ada sharing sharing. ya. Oh iya, betul. Ya, ada yang sharing. Jadi dari pihak penyelenggara nyariin orang New Zealand biar bisa lebih, maksudnya bisa kita kan sebenarnya tujuannya kan untuk bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Nah, kita dicariin conversation partner biar bisa ngobrol bareng, terus jalan-jalan bareng. Pokoknya gimana caranya kita bisa lebih berbaur sama warga New Zealand seperti itu. Oke. Terus karena program yang tadi disampaikan harusnya 6 bulan, jadi cuma 4 bulan. Jadi silabusnya sangat padat banget. Kalau dari kakak sendiri sempat explore nggak sih New Zealand?
Maksudnya di luar kelas sempet jalan-jalan gitu nggak sih? Masih ada nggak sih waktu buat me time-nya atau explore New Zealand selain di kelas? Ada banget sih, tapi emang nggak banyak ya kalau mau keluar Wellington. Nah, kalau masih di Wellington itu setiap weekend, Sabtu Minggu bahkan dosen kita Jin ya Kak, itu suka ngajak tuh hiking lah, ke taman lah, explore apalah, itu suka diajak tuh. Dan kita sendiri pun juga bisa lihat-lihat hal-hal yang masih ada di sekitar Wellington, itu bisa banget Sabtu Minggu. Tapi kalau mau keluar Wellington, misalnya mau explore Auckland, Christchurch, misalnya gitu ya ke tempat-tempat lain, itu harus mengoptimalkan long weekend yang diberikan. Jadi sebenarnya tergantung dari jadwal kedatangan kalian nih. Kalau jadwal kedatangan kalian pas lagi ada long weekendnya, itu bisa banget explore ke tempat-tempat lain. Kita juga bertiga waktu itu sempat ke Christchurch untuk ke Mount apa deh, Netis? Mount Mount Cook. Mount Cook. Mount Cook, iya ngelihat ke Mount Cook, ke danau dan lain-lain tempat syuting Hobbit ya waktu itu ya. Itu Mm-mm. bisa banget dan uangnya bisa diambil dari itu tadi hasil nabung dari stipend. Mm. Iya. Sama nambahin kalau dari aku juga sih Mas ya, walaupun kita udah seharian di kelas dari pagi sampai sore, cuman kalau aku sendiri kan aku kan ada hobi hobi nembak. Jadi tuh pergi aku kebetulan waktu itu kan ada presentasi terus dikasih dikasih info dari dosen aku kalau ada tempat Komunitas. latihan nembak daerah di Wellington itu. Udah aku coba datang ke sana. Jadi tiap malam malam Senin, jadi habis kelas tuh malamnya langsung latihan nembak di sana. Mm-mm. Jadi tergantung kita sih ngaturnya. Ya, jadi balik lagi pinter-pinteran kita ya, ngaturnya gimana. Sebenarnya waktu di luar kelas pun masih bisa ada, asal kita bisa pinter buat ngaturnya. Masih Oke, bisa, masih bisa. Oke, aku ke next topik lagi aja deh. Oke. Kalau setelah program itu selesai, maksudnya di end of the program kalian itu ada ujiannya nggak sih? Kayak udah belajar nih 4 bulan, kalian dites nggak sih? Karena masuknya aja pakai seleksi kan, masuknya aja harus submit tes IELTS atau TOEFL kan. Nah, setelah program itu selesai, di bagian endingnya itu kalian harus passing grade tertentu gitu nggak sih buat dinyatakan lulus dari program ini? Mm-mm. Jadi sebenarnya nggak ada lulus nggak lulus sih. Jadi semua teman-teman yang udah sampai NZ gitu ya, para guru tuh percaya bahwa kita tuh udah berhasil meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Kan ketahuan ya dari awal. Nah, jadi kita tuh nanti di awal banget pas kita datang di kampus, nanti akan ada sesi interview. Tuh topiknya lumayan agak-agak sulit tuh. Waktu itu aku topiknya tentang apa ya? Oh, dia nanya background-nya apa, terus dia nanya tentang emang koperasi gitu kan bahasanya udah tinggi ya. Koperasi di Indonesia kayak gimana? Menurut lo koperasi itu bagus nggak sih sistemnya di Indonesia? Nah, itu kan vocab-nya udah agak tinggi tuh ya kalau untuk di awal-awal. Nah, nanti di akhir itu ada interview akhir lagi sama guru kita. Kurang lebih yang ditanya tuh mirip-mirip. Jadi dia tuh pengen tahu dan itu di-record ya, dia pakai recorder gitu. Nah, nanti dia tuh pengen tahu dievaluasi. Jadi pas awal banget kita datang tuh gimana sih bahasa yang kita gunakan, kata-kata yang kita pemilihan kata yang kita gunakan gitu kan. Kelancaran kita berbahasa sama hasil akhir di interview tersebut. Nah, selain itu tadi ngomongin silabus, sorry ada yang kelupa. Jadi selain kita belajar tentang tema kita, tentang good governance, di kegiatan kita seminggu 2 kali kita ada IELTS class. Nah, IELTS class ini kita bareng-bareng. Jadi untuk program kami, itu kami dibagi 2 kelas. Walaupun silabusnya sama, tapi dibagi 2 kelas karena mungkin agar lebih efektif ya gurunya memantau. Nah, tapi setiap IELTS itu kelasnya digabung. Jadi semua belajar IELTS bersama seminggu 2 kali. Uh, Tujuannya karena kita nanti di akhir program kita akan ada tes IELTS profesional beneran, IELTS yang dibayarin yang juta-jutaan itu kita ngikut secara gratis, tinggal bawa badan aja, nggak pakai bayar, nggak pakai apa tuh udah dibayarin pemerintah New Zealand. Dan IELTS itu nanti bisa kita pakai untuk kepentingan kita masing-masing. Misal kayak Netis nih, Netis kan sekarang sekolah nih ke Korea. Nah, ini IELTS yang dipakai sama Netis adalah IELTS yang dari NZ ya, Netis ya.
untuk Iya, Kak, apply benar. sekolah di New Zealand gitu. Nah, tapi guru kita selalu bilang, lo nggak usah stres, lo nggak usah, pokoknya nggak usah dibikin pusing, dibikin fun aja. Kalaupun IELTS-nya nggak tinggi, itu bukan berarti lo tuh nggak berhasil. Jadi, jalanin aja tesnya. Tapi alhamdulillah kita dari Indonesia skornya lumayan Bagus-bagus. tinggi-tinggi, bagus-bagus. Sampai nih teman kita satu netis berhasil lolos beasiswa ke Korea, abis dari NZ, itu kan berarti good job netis. Gitu sih. Oke, berarti sebenarnya memang programnya memang buat meningkatin kapasitas kita dalam berbahasa Inggris, tapi ujian tetap ada. Tapi sebenarnya itu bukan untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya ya. Toh Ya. Iya. nanti ketika ujian IELTS nanti skornya pun ya buat bisa kita manfaatkan buat diri kita masing-masing. Apakah kita gunakan untuk yang lain atau ya udah buat diri kita sendiri gitu ya. Ya. Oke, itu pas di sana. Nah, selesai program nih, kalian kan pasti balik lagi ke instansi masing-masing. Itu kalian ada tuntutan ya sih untuk melakukan mungkin sharing session dengan teman-teman yang ada di kantor, atau mungkin ada tugas lain yang diberikan oleh penyelenggara untuk bisa kalian lakukan di tempat kalian masing-masing. Ataukah ya sudah program berakhir, kalian kembali ke instansi masing-masing dan kembali kerja seperti biasa aja. Jadi ada kegiatan lain yang mereka tuntut untuk dilakukan untuk bisa kalian share ke masing-masing kolega kalian di kantor masing-masing. Mungkin netis Kak Iren. Ada itu program, jadi lanjutan dari yang 4 bulan ini, nantinya kita harus ketemu lagi di satu negara di Asia Tenggara untuk presentasi pekerjaan kita. Jadi pulang itu kita sudah, sebelum pulang, minggu-minggu terakhir itu akan dibagi tugas di kelas, apa saja yang mesti kita bikin. Dikasih pilihan sebenarnya, ada project 1 dan project 2, dan setiap project itu tahapnya agak beda. Terus nanti kita milih mau tahap project 1 atau project 2. Terus itu kita bawa pulang, kerjain sesuai dengan instansi, lalu dibikin presentasi. Intinya cerita tentang pekerjaan kita atau apapun yang kita mau sharing dari pekerjaan kita dengan format yang sudah ditentukan sama dosen. Lalu kita persiapan itu selama kita di Indonesia dan balik lagi. Waktu itu kita baliknya bulan Januari. Dari New Zealand bulan Juni 2023, terus kumpul lagi di Bangkok Januari 2024 untuk presentasi. Jadi itu sih tugas lanjutannya. Kalau dari aku juga karena untuk di kantor sendiri ya, karena aku juga apply, cari sendiri, tanya sendiri gitu kan ya. Jadi emang nggak ada kewajiban untuk di kantor itu misalnya sharing session sama teman-teman atau berbagi gitu ya. Paling secara personal sharing ke teman-teman terdekat aja. Tapi kalau official dari kantor dikasih project gitu ya, maksudnya kamu kan udah bisa nih bahasa Inggris, tolong dong ajarin misalnya teman-teman yang lain misalnya kayak gitu ya. Itu nggak ada sama sekali sih. Netis? Ya, kalau aku sih mungkin bukan dari official dari kantornya ya, tapi karena kepala bagian aku minta biar di-share ke teman-teman sebagian, jadi aku share, cuman bukan terkait buat bantuin skill bahasa Inggris teman-teman, tapi lebih ke tips and trick kayak gini doang sih, kayak ngomong-ngomong kayak gini doang. Terus di sana belajar apa, terus apa yang didapat selama di sana. Terus yang terkait tes IELTS, yang simposium Thailand kemarin juga yang Kak Airin mention. Jadi untuk tugasnya itu project yang ada di kantor kita, yang udah kita lakuin atau yang akan kita lakukan, tapi nggak bersifat rahasia. Jadi kita kayak inovasi-inovasi apa sih yang kita lakuin di kantor kita bisa di-sharing ke negara lain, biar siapa tahu bisa jadi pilot project seperti itu. Iya, dan kalau di kita relevansinya dengan good governance tentunya. Ya. Oke. Betul, tetap Thank you. ada korelasi dengan tema. Ya.
Oke, thank you banget kakak. Kita udah, oh nggak berasa banget udah sejam kita ngobrol terkait dengan program NZLTO ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, sharing session kita pada sore hari ini, sebenarnya aku tuh pengen dengar masing-masing dari kakak-kakak sekalian, eh, manfaat apa sih sebenarnya yang paling kakak-kakak rasakan dengan setelah join dari program ini, yang pertama. Dan yang kedua, punya pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman yang baru akan apply ke program ini? Please masing-masing satu-satu dari kakak-kakak bisa mention manfaat yang paling kakak rasakan dan pesan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman yang akan join, baru akan join program ini. Boleh tadi ke Kak Iren terlebih dahulu. Oke. Kalau manfaat yang paling saya rasa itu em, peningkatan mindset ya, bukan perubahan mindset tapi peningkatan, karena menurut saya ketika kembali dari New Zealand yang tadinya mindset saya sudah ada dan itu lebih meningkat, lebih baik lagi dalam memandang banyak hal secara umum, terutama interaksi di dunia kerja. Jadi di Selandia Baru itu yang paling menonjol di dunia kerja itu hubungan hierarki pekerjaan tidak begitu terlihat kesenjangannya antara atasan dengan bawahan. Jadi bukan berarti tidak ada respect, tetapi atasan amat sangat welcome terhadap bawahan, begitu pula sebaliknya. Jadi kita bisa bertukar pendapat dan sangat dihargai apa yang kita kemukakan gitu. Kemudian manajemen waktu itu juga yang saya pelajari di situ. Jadi pas pulang mindset saya untuk melihat hal-hal di dunia kerja lebih baik lah, dan saya jauh lebih bisa menghargai, terutama kalau punya bawahan, saya lebih bisa menghargai bawahan saya seperti apa gitu. Itu sih yang paling. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya, Jo? Sorry. Pesannya kak buat Oh ya, teman-teman yang baru mau join di program ini, ada pesan khusus nggak? iya. Karena saya dari daerah, jadi saya di kantor juga udah sering sharing tuh. Maksudnya harapannya ada lagi nih yang mau ikut, yang mau dari Papua gitu ya, atau paling tidak dari Biak untuk ikut program ini supaya ke depannya lebih maju, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara memandang sesuatu jadi lebih luas, tidak cuma terfokus di satu lini saja, tidak terlalu sempit begitu. Harapannya itu sih ke depannya. Ya, Oke, thank you banget Kak Iren. Next, terima boleh kasih. kita dengar dari Kak Netiska. Manfaat yang paling dirasa kalau Kak Netiska, selain jadi punya hasil tes IELTS yang bagus ya, bisa apply beasiswa ke Korea ya. Selain itu, boleh nggak Kak ada manfaat yang paling dirasa dan pesan buat teman-teman yang baru akan apply di program ini? Oke, kalau saya pribadi mungkin networking ya. Jadi karena kita ngumpul dari negara-negara Asia Tenggara, jadi kita punya teman-teman dari negara Asia Tenggara juga. Terus kita juga diajar sama pihak-pihak dari New Zealand, jadi sama conversation partner juga orang New Zealand. Dan kebetulan conversation partner saya itu suaminya orang Jerman. Jadi ada point of view baru nih. Jadi bukan cuma dari New Zealand, dari Jerman juga dapat. Jadi kayak dapat networking yang lebih luas, dan mungkin seperti yang si Kak Airen mention juga sih, mindset juga ada peningkatan, sama pengalaman untuk eh ngelihat keindahan New Zealand sih, manfaatnya Iya, tuh iya kayak betul. enggak, kayaknya belum dapat di negara-negara lain. Terus pesannya kepada yang mau daftar, pokoknya coba aja deh, mau lulus apa nggak lulus coba aja dulu, karena kalau selama nggak mencoba ya nggak mungkin tahu kan. Nah terus pas udah keterima, manfaatin waktu kalian selama di New Zealand dengan sebaik-baiknya. Pokoknya explore semuanya, jangan cuman uh, otomatis kalau belajar yang utama ya, ngikutin kelas utama. Cuman perlu diselingi dengan hal-hal bermanfaat lainnya. Itu aja. Terima kasih. Thank you banget Kak Netiska. Kayak nih,
Boleh, kayak nih Ya. manfaat yang paling dirasain dan pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau join di program ini. Iya, jadi kalau aku sendiri personally ketika setelah mengikuti kegiatan ini, jadi pas di sana kita kan dipaksa untuk rajin membaca gitu ya, yang sebelumnya tuh sama sekali nggak pernah Ya. sama sekali nggak pernah baca bacaan bahasa Inggris gitu. Nah ini sebenarnya bermanfaat banget. Jadi sampai sekarang masih terus dilanjutin gitu kebiasaan itu. Terus kalian apa? Di samping tadi misalnya skill-skill, mindset dan lain-lain, kita juga punya keluarga baru. Tadi juga kita Ya. punya teman-teman baru dari seluruh dari negara-negara ASEAN lainnya. Ketika 3 bulan, hampir 4 bulan kita tinggal bersama kayak gitu. Terus buat teman-teman juga yang mau daftar, tadi juga sama, mungkin dicoba. Kalau rezeki itu nggak akan ketukar, nggak akan kemana. Kalau yang udah keterima, kalian nikmatin, enjoy, terus make the most of it deh. Pokoknya menurut aku personally ini pengalaman terbaik seumur hidup aku deh. Bisa tinggal di negara orang, kita bukan digaji ya, kita dikasih allowance, tinggal belajar, nggak pusing, nggak kayak kuliah mungkin ya. Kalau kuliah kan agak memusingkan gitu ya. Ini short course, ini pengalaman terbaik seumur hidup aku sih. Jadi buat kalian, yuk coba Coba ya, ya. Apply. apply. Ada program buat yang non ASN nggak sih? Kayaknya aku pengen apply deh. Yang kemarin leadership itu ASN bukan nih? Yang Ah, terakhir ASN ya? enggak. Kayaknya enggak Oh, ASN bukan deh, ya? Kak. Enggak Yang ASN. leadership. Iya. Ya, jadi mereka tuh banyak sebenarnya programnya di NZ ini. Nggak cuman Elto. Ya, kalau kita kan Elto ya. Jadi dia tuh ada berbagai beasiswa baik gelar maupun non gelar gitu. Cuman ya kalau les-les bahasa Inggris kayak gini ya kayaknya cuma buat ASN ya. Tapi nanti kalau bisa di-share website beasiswa. Jadi beasiswa di Selandia Baru itu dibawahi oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, namanya MFET. Jadi dan nama beasiswanya itu Manaki Scholarship. Dan di dalam Manaki Scholarship itu ada banyak jenis beasiswa. Jadi mungkin nanti bisa di-share website MFET Manaki, dan bisa browsing sendiri di dalam apa aja yang ditawarkan saat itu. Banyak kok, banyak jenis. Dan ada yang bukan non-ASN, ada. Oke, bakal aku cari itu, Kak Iren. Iya, Jo, silakan browsing. Oke, thank you banget Kak Iren, thank you banget Kak Erni dan Makasih. Kak Netiska buat waktunya. Jadi semoga sharing session kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru akan join di program ini. Semoga cukup memberikan guidance serta informasi sebelum mereka memutuskan untuk join, dan semoga dari hasil diskusi ini malah membuat mereka makin semangat dan yakin bahwa program NZL ini emang keren banget, aku harus join di situ dan layak buat diperjuangkan juga karena manfaatnya luar biasa, nggak cuma buat diri sendiri, buat institusi juga. Oke, thank you banget Kak Iren, Kak Erni, dan Makasih, Jo. Kak Netiska, senang banget bisa ketemu. Semoga di lain waktu kita bisa sharing hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke, thank you banget buat waktunya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Waalaikumsalam. happy long weekend Terima semua. kasih. Happy long Thank you. weekend. Bye.